Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Raffi Hamdi dengan NPM 20 110 215 dari kelas 4A non-reguler Banjarmasin dan dengan program studi Teknik Informatika dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Irsyad Banjari dengan mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adia Rosadi. Baiklah, pada pertemuan kali ini atau pertemuan kedua kali ini saya akan membahas atau menjelaskan dan membuat program tentang konstruktor program Java masih dengan aplikasi NetBeans 8.2. Langsung saja kita buat di sini new project. Kita pilih Java dan Java application dan next. Untuk namanya, project namanya kita beri nama materi kedua. Oke, kita finish. Create main class-nya jangan dibuat ya. Oke, sudah seperti ini. Default package-nya kita buat Java package-nya dengan nama package-nya UTS Raffi materi kedua. Oke, ini kita finish. Oke, jika sudah seperti ini kita buat kelasnya Java class, dipilih sini. Nah, pada class name-nya sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu konstruktor. Konstruktor sendiri sama seperti metode, hanya saja penamaannya sama dengan kelas. Fungsinya, jika sebelumnya kita pada objek harus menginput atau mengisi lagi seperti variabelnya, tapi di sini kita bisa langsung memasukkan datanya dan tidak perlu dipisah. Maksudnya itu kelasnya hanya ada satu. Kemudian konstruktor sendiri biasanya digunakan untuk login seperti nama dan password untuk aplikasi tertentu yang dibuat dengan menggunakan Java. Kali ini kita akan membuat program atau coding ringkas yang akan menampilkan nama dan NPM mahasiswa. Oke, baiklah, langsung saja. Untuk nama kelasnya kita beri nama mahasiswa. Oke, klik finish. Oke, jika sudah seperti ini, sama seperti sebelumnya, tampilan yang sama dengan package-nya UTS Raffi materi kedua dan public class-nya mahasiswa. Selanjutnya di sini kita buat variabelnya atau atributnya. Kita buat public string yang nama, kemudian public string npm Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, biasanya konstruktor digunakan untuk login seperti nama dan password untuk aplikasi tertentu yang dibuat dengan menggunakan Java. Namun pada kali ini, karena kita belajar atau menjelaskan fungsi konstruktor, bagaimana cara menggunakannya dan apa yang terjadi setelah kita menjalankan konstruktor, maka kita hanya menggunakan ini saja, nama dan npm, agar mudah untuk kita pahami bersama. Baiklah, setelah ini kita beri komentar di sini agar tidak bingung kita. Ini adalah atribut. Oke, kemudian kita buat metode konstruktornya. Kita klik kanan dan di sini ada insert mode, kita klik saja dan di sini ada menu konstruktor, kita klik saja ini konstruktor. Nah, jika muncul seperti ini, kita bisa pilih ini
tergantung apa yang akan kita buat nanti. Karena kita di sini buat nama dan npm, jadi kita klik keduanya dan kita klik generate. Nah, sudah terbuat seperti ini. Ini adalah merupakan bentuk dari metode konstruktor. Tidak perlu kita buat kelas yang baru lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan konstruktor di sini harus menggunakan public, tidak bisa menggunakan void, dan tidak juga bisa menggunakan yang lain. Dia menggunakan nama metode yang sama dengan kelas di sini mahasiswa. Di sini string di sini bukan string nama yang di sini tadi, dan di sini npm di sini bukan string npm yang ada di kelas di npm tadi. Mengapa di sini tidak dikosongkan seperti pada pertemuan yang sebelumnya? Jika kita kosongkan, maka akan terjadi missing Java code, karena metode yang tadi menggunakan public seperti itu. Baiklah, sebelumnya di sini kita beri komentar saja agar tidak bingung nanti. Ini adalah metode konstruktor. Oke, selanjutnya di bawah sini kita buat kelas. Tidak perlu kita pisah atau membuat kelas yang baru. Jalan. Oke. Sorry. Seperti biasa kita akan membuat main kelasnya seperti pertemuan yang sebelumnya. Kita buat sini public string void main. Kita klik tabs. Oke, jika sudah seperti ini, kita hanya perlu menambahkan mahasiswa yang tadi kita buat di sini. Mahasiswa. Kemudian objeknya kita buat orang saja seperti sebelumnya, sama dengan new, untuk menjelaskan bahwa ini adalah mahasiswa yang baru. Kemudian mahasiswa, kemudian seperti ini. Jika sudah seperti ini, seperti biasanya kita perlu membuat lagi di bawah sini, menegaskan seperti orang titik nama seperti yang sebelumnya tadi kemarin. Di sini kita tidak perlu membuat itu, cukup sekali ini saja, dan kita hanya perlu mengisi di dalam kurung ini untuk namanya, misalkan mengikuti di sini posisi yang di sini. Nama saya misalkan Muhammad Raffi Hamdi. Kemudian untuk npm-nya kita ketikkan koma seperti di sini dengan isinya 20 110 215. Oke, kita beri titik koma. Baiklah. Nah, di sini dia akan membaca namanya yaitu ini, dan untuk npm-nya di sini akan membaca yang ini. Harus sesuai dengan urutan yang ini. Jika kalian mengisinya npm terlebih dahulu, kalian hanya perlu mengubah di sini npm terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di sini kenapa angka di sini menggunakan nanda petik? Karena npm di sini kita menggunakan string, bukan menggunakan integer. Kenapa? Karena pada konstruktor ini dia menggunakan pada public di sini dia hanya bisa menggunakan string, tidak bisa menggunakan integer. Kalau kita coba integer, maka dia akan di sini menerapkan error di sini. Dia hanya bisa menggunakan string saja.
seperti itu. Jangan lupa di save dulu, Ctrl S. Baiklah, jika sudah seperti ini, kita sudah mempunyai nama dan npm-nya. Kemudian kita akan membuat penampilnya, yaitu SOUT. Ini kita tap. Nah, di sini kita ketikkan nama mahasiswa. Kemudian di sini kita beri tanda plus. Nah, jika sebelumnya kita plusnya langsung dengan variabel seperti ini, misalkan nama. Nah, namun saat ini kita hanya harus memanggil objek yang telah kita buat tadi. Misalkan di sini kita sudah buat orang titik. Nah, dia akan tampil. Kemudian di sini kita beri tanda plus dan objek yang sudah kita buat tadi, orang dan nama. Oke. Kemudian kita buat lagi set, kemudian npm kita kita beri plus lagi dan orang titik npm. Oke. Sip. Baiklah, jika sudah seperti ini, maka kita telah selesai membuat program yang kita inginkan. Kita save dulu, kemudian kita coba jalankan. Bismillah. Nah, jika muncul seperti ini, umumnya akan lambat jika laptopnya tidak memenuhi standar. Maksudnya itu kurang dari spesifikasi yang diperlukan untuk mengcoding ini. Kita pilih saja di sini UTS Rapid materi kedua, karena kita hanya membuat ini satu, dan kita klikkan OK. Konstruktor adalah sebuah metode di mana dia sudah menyediakan data untuk objeknya, sehingga kita tidak perlu lagi membuat data atau kelas yang baru atau yang terpisah seperti materi sebelumnya, karena sudah disediakan oleh konstruktor itu sendiri. Nah, langsung jalan dia. Ini dia, sudah selesai, berhasil. Ini nama mahasiswa Muhammad Raffi Hamdi dan npm-nya di sini 20 110 215. Baiklah, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi untuk materi ketiga dan keempat, nanti sepertinya akan saya gabung. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.